Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nespi Aryani. Saya dari lokal 3A non-regular. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Software System. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komputer. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nespi Aryani, nomor absen 30, NPM 202207767 dari lokal 3A non-regular. Di sini makalah saya berjudul Software System, yang dimana pembahasannya meliputi pengertian software, jenis-jenis software, pengertian operating system, jenis-jenis operating system, pengertian aplikasi software, dan aplikasi software yang sering digunakan di operating system. Baiklah, pengertian software yaitu software disebut dengan perangkat lunak, merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Kebanyakan masyarakat saat ini membagi komputer menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah hardware, yang merupakan perangkat fisik yang ada di dalam komputer. Dan bagian yang kedua adalah software komputer, yang memberitahukan hardware mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis software. Secara umum, ada dua jenis software. Pertama adalah software aplikasi. Software aplikasi adalah software yang dibuat untuk tujuan atau kepentingan spesifik. Contohnya, Notepad untuk text editor, Winamp untuk memutar file audio, dan sebagainya. Kedua adalah operating system. Operating system adalah software yang menjadi tempat semua software aplikasi berjalan. Contohnya seperti Microsoft Windows, Linux, macOS, dan sebagainya. Menurut cara memperolehnya, dalam harga beli dan legalitas, software dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis pertama adalah freeware. Software yang bersifat freeware dapat digunakan tanpa biaya, namun masih memiliki batasan atas hak cipta pengguna. Jenis yang kedua adalah shareware. Shareware adalah software yang dapat digunakan tanpa biaya dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tersebut selesai, pengguna diberi pilihan apakah akan melanjutkan menggunakan software tersebut dengan konsekuensi membayar atau tidak menggunakan lagi software tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian operating system. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras, dan juga operasi-operasi dasar sistem termasuk menjalankan software. Aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut operating system atau biasa disingkat dengan OS. Sistem operasi komputer merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi komputer berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Selain itu, sistem operasi komputer juga melakukan semua perintah-perintah penting dalam komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan tanpa hambatan. Sistem operasi komputer menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya bisa memakai memori, melakukan input serta output terhadap peralatan lain, dan mempunyai akses kepada sistem file. Selanjutnya yaitu jenis-jenis operating system atau sistem operasi atau yang biasa disingkat dengan OS. Ini beberapa macam. Yang pertama, Microsoft Windows. Microsoft Windows atau yang dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis.
Perkembangan Microsoft Windows terbagi ke beberapa macam. Yang pertama, Microsoft DOS. Yang kedua, Microsoft Windows 1.0. Yang ketiga, Microsoft Windows 2.0. Yang ketiga, Microsoft Windows 3.0. Selanjutnya Microsoft Windows 95, dan selanjutnya Microsoft Windows 98, serta Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Me atau Millennium Edition. Selanjutnya Microsoft Windows XP. Selanjutnya Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10, Setelah Microsoft Windows, ada juga yang dinamakan dengan Unix atau Unix Operating System. Unix adalah sebuah sistem operasi komputer yang diawali dari Project Multics atau Multiplexed Information and Computing Service pada tahun 1965 yang dilakukan American Telephone and Telegraph, General Electric, dan Institut Teknologi Massachusetts dengan biaya dari Departemen Pertahanan Amerika. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, dan multi-user. Selanjutnya yaitu ada juga yang dinamakan dengan Linux. Linux adalah jenis sistem operasi open source yang kode programnya source code dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapa saja di seluruh dunia. Sistem operasi Linux berbeda dari sistem operasi Windows yang bersifat proprietary atau modifikasi kode program hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pencipta Windows. Sebagian besar komputer server menggunakan Linux karena relatif mudah untuk dimodifikasi. Perkembangan Linux yang pertama yaitu Slackware Linux, yang kedua Red Hat Linux, yang ketiga Mandrake Linux atau Mandriva Linux, yang keempat Debian Linux, yang kelima Ubuntu Linux. Setelah Linux ada juga yang dinamakan dengan Macintosh atau Mac OS. Mac OS adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple. Sistem operasi ini sudah terpasang pada semua komputer Macintosh atau disebut Mac baru. Semua versi Mac OS yang terbaru dikenal sebagai OS X atau diucapkan OS X, termasuk beberapa versi lainnya seperti El Capitan, Yosemite, Mavericks, Mountain Lion, dan Lion. Perkembangan Macintosh ada terbagi ke beberapa bagian. Yang pertama, Macintosh OS 8, yang kedua, Macintosh OS 9, yang ketiga, Macintosh OS 10.1 dan 10.11. Selanjutnya yaitu pengertian program aplikasi atau application software. Aplikasi perangkat lunak atau software application adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Selanjutnya yaitu software yang umum digunakan di Windows, Linux, dan Macintosh. Yang pertama Microsoft Windows, yaitu Microsoft Office. Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X. Selanjutnya Adobe Photoshop. Adobe Photoshop adalah perangkat lunak editor buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Selanjutnya yaitu Windows Media Player. Windows Media Player adalah perangkat lunak pemutar musik, video, dan gambar buatan Microsoft. Selanjutnya yaitu ada Adobe Acrobat. Adobe Acrobat adalah perangkat lunak pertama yang mendukung portable dokumen format PDF milik Adobe System, sejenis format data dokumen. Selanjutnya yaitu ada Google Chrome. Google Chrome adalah sebuah peramban web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin rendering WebKit. Selanjutnya ada WinRAR. WinRAR adalah sebuah server pengarsipan dan kompresi oleh Eugen Rossell.
Selanjutnya yaitu setelah Microsoft Windows ada yang Linux. Linux terbagi ke beberapa bagian. Yang pertama LibreOffice, setelah itu GEMP, setelah itu Audacious, setelah itu ada Ocolar, ada Gliget, dan setelah Linux ada juga yang dinamakan dengan Macintosh. Macintosh juga terbagi ke beberapa bagian. Yang pertama ada eWorld, yang kedua ada Pixelmator, yang ketiga ada Dropbox, yang keempat ada Flux, yang kelima ada Safari. Di sini Safari adalah sebuah peramban web buatan Apple yang awalnya ditujukan khusus bagi sistem operasi macOS. Safari dipasang bersama macOS X dan merupakan peramban web bawaan di sistem operasi tersebut sejak macOS X v10.3. Nah, dari beberapa materi yang saya presentasikan tadi, di sini saya mempunyai kesimpulan. Kesimpulannya yaitu perkembangan software dari masa ke masa selalu mengalami peningkatan. Pada awalnya, software bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagai kegunaan, seperti yang kita amati pada zaman sekarang ini. Dulu, software diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dalam penghitungan atau lebih mudahnya sebagai mesin hitung matematika. Tetapi, seiring dengan perkembangannya zaman, software ini terus berevolusi menjadi mesin serbaguna, khususnya pada bidang industri dan penelitian. Oleh karena itu, kata dasar software berasal dari kata software yang berarti menghitung. Dengan kata lain, komputer berarti alat penghitung. Dan di sini juga saya mempunyai sarannya yaitu untuk kemajuan teknologi komputer, maka diharapkan agar perkembangan komputer ke depan mampu mengubah pola pikir dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang kreatif dan inovatif, serta tumbuhnya kreativitas hingga menghasilkan suatu karya yang berguna bagi manusia. Diharapkan dengan adanya teknologi komputer ini dan softwarenya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaan sebenarnya yang mampu mempercerdas bangsa, bukannya untuk menghancurkan moral-moral bangsa. Kemajuan software di masa mendatang diharapkan dapat membantu semua jenis pekerjaan manusia, sehingga mereka mampu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat. Karena di masa depan, teknologi akan semakin canggih dan semua pekerjaan dikerjakan dengan sistem komputerisasi. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.